Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wici Siti Utami dari UPBJJ Jember, Salut Bondowoso dengan NIM 858948216. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu mengenai perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan selalu merasakan perpindahan panas, seperti contohnya ketika kita memegang sendok ataupun ketika kita memegang teh panas. Nah, di dalam ilmu fisika, perpindahan kalor itu terjadi melalui 3 tahapan atau 3 mekanisme utama. Yang pertama yaitu ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga yaitu adalah radiasi. Di dalam ketiga mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam setiap cara kerjanya tentunya berbeda. Video praktikum atau pengamatan ini saya lakukan untuk bisa memberikan pemahaman, baik untuk yang melihat dan juga untuk saya sendiri. Dengan melakukan praktikum atau pengamatan secara langsung, di sini kita bisa melihat bagaimana panas itu merambat pada benda padat melalui konduksi. Dan bagaimana aliran dari zat cair atau gas bergerak dalam konveksi, dan juga bagaimana panas bisa berpindah tanpa medium melalui radiasi. Dan di sini selanjutnya saya akan melakukan percobaan mengenai konduksi. Pada praktikum atau pengamatan pertama saya akan melakukan yaitu mengenai percobaan konduksi. Untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu di sini ada lilin, korek, besi, tembaga, aluminium dan juga kuningan, stopwatch, dan juga lembar pengamatan. Di sini saya sudah menyiapkan tempat untuk melakukan praktikum. Pada percobaan pertama, di sini saya akan melakukan percobaan pada besi, di mana saya akan menaruh lilin di ujung pada setiap bahan. Untuk bisa melihat seberapa lama besi ini, lilin ini meleleh pada besi, yaitu kita gunakan stopwatch untuk mengukurnya. Di sini sebelumnya saya sudah menghidupkan lilin terlebih dahulu. Jadi ini kita tinggal geser untuk bisa mengetahui seberapa lama lilin ini meleleh. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa lilin sudah mulai meleleh dan dibutuhkan waktu sekitar 44,8 detik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan pada tembaga. Untuk bisa mengetahuinya berapa lama lilin ini akan meleleh pada tembaga, di sini pada percobaan lilin pada tembaga membutuhkan waktu sekitar 7 detik 24. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan pada kuningan. Kita lihat seberapa lama lilin ini meleleh. Untuk mengukurnya kita gunakan stopwatch lagi.
Pada kuningan, yaitu bisa kita lihat membutuhkan waktu sekitar 28 detik. Pada percobaan yang terakhir, di sini saya akan melakukan percobaan lilin pada aluminium. Di sini bisa kita lihat bahwa percobaan lilin untuk membutuhkan waktu meleleh pada aluminium yaitu membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Sehingga dapat disimpulkan dari percobaan konduksi yang saya lakukan yaitu beberapa bahan yang berbeda seperti besi, tembaga, aluminium, dan juga kuningan tentunya mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas yang berbeda-beda. Di mana hal ini bisa kita lihat ketika kita mengukurnya melalui stopwatch. Jadi perbedaan waktu melelehnya itu berbeda. Urutan hantar panas dari hasil pengamatan yang saya lakukan yaitu paling tercepat ialah tembaga, yang kedua yaitu aluminium, dan kemudian kuningan, dan yang terakhir adalah besi. Di mana bahan yang lilinnya meleleh paling cepat berarti mempunyai daya hantar panas yang lebih baik. Untuk hasil dari percobaan yang telah kita lakukan, jangan lupa untuk mencatatnya pada lembar pengamatan. Dan untuk selanjutnya, saya akan melakukan praktikum atau pengamatan yaitu pada konveksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu konveksi, di mana saya akan melakukan percobaan ini pada mie instan yang dimasak. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu panci, air, mie instan, dan juga kompor. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu kita siapkan terlebih dahulu panci dan air, kemudian kita panaskan dan jangan menunggu sampai mendidih. Kita berikan remahan mie instan, kemudian kita lihat perubahan apa saja dan pergerakan apa saja yang terjadi di dalam panci tersebut. Saat air di bagian bawah panci mendapat panas dari kompor, suhunya meningkat sehingga massa jenisnya berkurang. Air panas tersebut bergerak naik ke atas, sementara air yang lebih dingin di bagian atas bergerak turun ke bawah untuk menggantikannya. Pergerakan naik turun inilah yang menyebabkan mie instan terlihat bergerak dan berputar di dalam panci. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan percobaan yang dilakukan dengan memanaskan air dan memasukkan remahan mie instan sebelum air mendidih, terlihat adanya pergerakan naik turun remahan mie di dalam air. Gerakan ini terjadi karena arus konveksi. Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bahwa konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan partikel fluida, dan aliran fluida panas dingin dapat diamati melalui gerakan remahan mie pada air yang sedang dipanaskan. Kemudian, yang ketiga saya akan melakukan percobaan radiasi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kayu bakar, korek api, dan meteran. Langkah yang harus saya lakukan, yang pertama siapkan tempat pembakaran. Kedua, susun kayu bakar. Ketiga, nyalakan kayu bakar dan gunakan korek api untuk menyalakan bagian bawah kayu. 4. Siapkan meteran sebagai alat pengukur jarak. 5. Ukur jarak pengamatan pertama. 6. Amati sensasi panas pada jarak tersebut. Rasakan intensitas panas yang diterima pada jarak 10 cm tanpa adanya kontak langsung dengan api. 7. Ukur jarak kedua dan ketiga.
Ulangi prosedur pada jarak berbeda, misalnya 20 cm dan 30 cm dari api. 8. Perhatikan apakah panas masih terasa dan bagaimana perubahan intensitasnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin dekat jarak dengan sumber api, semakin besar panas yang diterima. Sedangkan pada jarak yang lebih jauh, intensitas panas semakin berkurang. Hal ini membuktikan bahwa perpindahan kalor secara radiasi dipengaruhi oleh jarak antara sumber panas dan objek penerima. Berdasarkan percobaan radiasi yang dilakukan dengan mengamati panas dari kayu bakar pada jarak berbeda, dapat disimpulkan bahwa panas dapat berpindah tanpa memerlukan medium perantara. Hal ini terlihat dari sensasi panas yang tetap terasa meskipun tidak ada sentuhan langsung dengan api dan tidak melalui bahan padat maupun cair. Sekian dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.